Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton. Sebelumnya perkenalkan saya Dava Indra Raffiandi dari Universitas Negeri Surabaya. Saya dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan nomor induk mahasiswa 2505 1874013. Oke, di sini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana sih caranya kita membuat peta suatu wilayah seperti kota atau kabupaten atau provinsi dengan menggunakan aplikasi AutoCAD di laptop atau di komputer. Nah, langkah pertama kalian buka AutoCAD terlebih dahulu sampai tampilan seperti ini. Kemudian kalian tentukan wilayah atau kota atau kabupaten apa yang kalian ingin gambar di AutoCAD. Kebetulan saya ingin menggambar wilayah kota saya sendiri yaitu Kabupaten Gresik. Jadi kalian cari dulu gambaran wilayah Kabupaten Gresik itu seperti apa wilayahnya, kayak seperti ini. Nah, kalian search di Google, kemudian kalian bisa download. Nah, setelah download, kita kembali ke AutoCAD lagi, kemudian kita ekspor ke AutoCAD-nya. Nah, di fitur atas ini kalian langsung saja ke insert, kemudian kalian cari attack ini, tulisan attack. Kalian pencet saja, kalian cari file yang kalian download tadi. Ini saya juga Nah, kalau sudah seperti ini, kalian open saja. Oke. Nah, kemudian kalian klik kiri mouse kalian, kemudian atur scale seberapa besar yang kalian inginkan. Nah, saya ingin sebesar ini ya. Oke, kemudian lanjut. Langsung saja kita menggunakan perintah polyline. Jadi kalau kalian menggunakan AutoCAD, kalian bisa memerintah menggunakan polyline dengan cara diketik di keyboard seperti ini. Kalian ketik polyline, nah ini kan muncul polyline. Atau kalian bisa cari fitur di toolbar atas ini, kita cari polyline. Nah, langsung saja kita menggambar wilayah pertama di bagian atas. Nah, jadi cara menggambarnya itu sangat simpel sekali. Kalian tinggal klik batas wilayahnya ini mengikuti batas wilayah ini. Nah, kayak gini semuanya. Kita mulai terlebih dahulu ya. Ini mungkin akan saya skip terlebih dahulu. Bukan saya skip. Saya cepetin supaya biar durasinya nggak lama-lama. Oke. Nah, sebenarnya kalau kalian ingin terlihat detail, tinggal kalian zoom saja sampai kelihatan ini kan kelihatan garis-garis ini wilayah. Nah, kalau kalian zoom out ini kan kurang jelas. Nah, kalau kalian zoom in ini kelihatan jelas. Jadi lebih lebih kelihatan lekukan-lekukan dari wilayahnya lah. Jadi kita langsung gambar. Nah, jadi seperti ini ya. Kalian mengikuti garis wilayah yang kalian download tadi. Kalau kalian wilayah Surabaya ya kalian gambar seperti di garis wilayah Surabaya. Kebetulan saya di sini menggunakan wilayah Gresik. Nah, kita di sini buat garis luarnya terlebih dahulu sebelum ke garis dalamnya seperti per kecamatannya. Jadi kita buat garis luar wilayahnya dulu buat kota Gresik ini. Nah, teman-teman,
Mungkin dari kalian nanti ada kejadian seperti saya ini kecoret luar wilayah Gresik. Jadi caranya adalah mungkin kita mau menghapus ya. Menghapus kita langsung saja dengan perintah ketik trim. Nah, trim. Nah, caranya menghapus ya kita hapus saja garis yang keluar batas tadi. Kayak gini. Trim saja. Nah, kita klik. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita enter. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut lagi, mungkin pakai polyline lagi, kayak gini. Nah, oke teman-teman, jadi sudah terlihat ya garis luarnya terlihat seperti ini. Nah, ini kan kita tinggal menyambung garis yang tadi kita buat pertama kali. Nah, cara nyambungnya biar tidak terputus dan langsung nyambung ke garisnya, kita pakai fitur yang di bawah ini, yang kotak, gambar kotak ini, kemudian ada kotak lagi kuning di atasnya. Nah, kita pencet. Nah, ini langsung kita ada hijau-hijau kayak gini, langsung kita pencet. Nah, langsung nyambung. Kalau kalian nggak pakai kayak gitu, mungkin eh, agak susah buat nyambungin langsung ke garis yang terakhir tadi. Nah, kayak gitu. Nah, itu tadi juga bisa digunakan kalau kayak eh, kita mau buat garis baru, tapi biar nyambung ke garis lama. Jadi contohnya kayak gini. Contohnya kayak kita buat garis di sini. Polyline. Nah, ini kan ada tanda hijau, kita langsung klik aja. Nah, ini langsung nyambung garis ke garis baru ke garis ke lama. Jadi nggak perlu kita misalkan lagi liatin buat nyambung apa enggak, pakai fitur ini tadi langsung nyambung ke garis yang lama tadi. Ini sudah terlihat eh, batas wilayah luar kota Gresik. Jadi masih setengah perjalanan lagi, kita gambar lagi ke per wilayahnya, per kecamatannya untuk detailnya. Oke, lanjut lagi. Kita pakai fitur tadi buat nyambung ke wilayahnya. Nah,
Oke, ini udah jadi sebenarnya cuma kurang yang di Pulau Bawean ini, yang sebelah kiri ini. Jadi ini tak gambar lagi. Tak rekomendasikan tadi waktu dari awal pakai mouse ya teman-teman kalian gambarin. Soalnya kalau nggak pakai mouse kan susah, apalagi kalau pakai laptop. Klik pakai laptop kan susah, jadi tak rekomendasikan pakai mouse supaya lebih gampang dan juga mempersingkat waktu kalian. Kalau pakai mouse kan gampang, tinggal klik aja. Oke, tak lanjutkan yang di Pulau Bawean ini. Baru misalkan ini kalau gambar perhatikan kita di wilayahnya, kayak Pulau Kecil atau Pulau Kecil yang pengaruh di wilayahnya. Oke, teman-teman. Nah, nampak jadinya kan seperti ini. Kalau kalian tahan, nah ini kan udah lepas. Nah, kalian tahan mouse, nah kayak ini jadinya. Nah, langkah selanjutnya kalian hapus gambar yang tadi, yang kalian download, yang kalian jadikan patokan gambar kalian. Nah, hapusnya tinggal klik saja gambari, klik kanan, kita ada perintah erase. Nah, kayak gini. Nah, jadinya kan kayak gini tanpa gambar tadi tuh. Nah, selanjutnya ini mau tak pindahkan dulu yang Pulau Bawean. Kalau di Gresik aslinya kan Pulau Bawean ini terletak di sebelah kanan atas dari wilayah Gresik ini. Terletak di utara, di sisi utara Gresik. Nah, cara memindahkannya kalian blok saja, klik kiri, blok yang Pulau Bawean tok. Nah, setelah tampil kayak gini, klik kanan, kemudian ada perintah move ini. Nah, kalian klik saja. Klik satu kali, klik kiri. Nah, tahan. Kemudian taruh sesuai tempatnya, sesuai wilayah Pulau Bawean ini. Nah, wilayahnya kan terletak di sini, di sisi utara, di atas Bawean. Nah, kayak gini. Kemudian kita kecilkan karena Pulau Bawean seharusnya nggak sebesar ini. Nah, kalau mau mengecilkan, perintahnya sama kayak tadi, caranya klik kiri, kemudian blok di Pulau Bawean ini sampai tampilannya kayak gini. Nah, kemudian klik kanan, kemudian klik scale, kemudian klik sebelah kiri. Nah, perbesar, ini perbesar, perkecil. Nah, kalian atur seperti yang kalian inginkan. Kebetulan Pulau Bawean ini besarnya segini. Nah, segini Pulau Bawean. Nah, ya segini, benar. Oke, lanjut ke tahapan akhir, belum terakhir sih, yang menuju akhir lah. Jadi kita mewarnai per blok kecamatannya ini sesuai warnanya yang kita inginkan. Nah, untuk perintah mewarnai ini kalian ketik saja heads, heads, kemudian klik. Nah, muncul kayak gini. Atau kalian perintahnya langsung di menu ini, di sini juga bisa. Nah, untuk letaknya di sebelah sini, untuk heads. Nah, ini klik.
Nah, kalian pilih kita pakai yang hedge paling atas ini. Nah, tampilannya sama kayak tadi kan. Nada sama aja, cuman eh, beda letaknya aja. Terserah kalian mau pakai perintahnya diketik atau pakai yang fitur barnya di atas ini. Nah, jadi di atas ini eh, ada wilayah Kecamatan Tambak. Kita warnai, kita pakai ini ya, pakai heads yang solid. Jadi heads kan eh, ada banyak modelnya. Nah, kita lihat kayak gini kita sesuaikan dengan teksturnya. Nah, kebetulan kalau untuk warna kayak gini kita pakai yang solid, yang full block. Nah, kita pilih warnanya menggunakan fitur ini. Di samping heads tadi ada tombol ini, kalian pilih. Setelah kalian, di sini saya milih warna apa ini, kuning kecoklatan. Nah, kita klik saja block. Nah, kayak gini. Kemudian sini block, sini block, kemudian eh, sebentar, ya block, dan enter. Nah, udah jadi. Oke, kemudian di bawahnya ini ada Kecamatan Sangkapura. Kita pakai batch tadi. Nah, jadi kalau kalian mau mengulangi perintah sebelumnya tanpa harus ngetik, harus milih fitur yang di atas ini, kalian bisa pencet spasi. Nah, ini tadi spasi ini fungsinya buat mengulangi pemakaian fitur yang sebelumnya. Jadi nggak perlu kita ngetik perintahnya atau cari perintahnya di fitur bar atas ini. Nah, kita tinggal cari warna lagi yang beda teman-teman. Soalnya per kecamatan ini dibedakan warnanya. Kita cari warna eh, kuning, kuning muda. Nah, kita pencet. Nah, kita kasih yang pulau-pulau kecil ini. Nah, enter. Nah, udah jadi. Ya, kita lanjut ke bawahnya ini. Ada eh, kecamatan Ujung Pangkah yang di bawah ini. Ujung Pangkah. Ini sisa satu, selagi kasih warna oranye terang, oranye oranye terang ya. Nah, oke udah jadi kayak gini. Tinggal ke tahap yang terakhir, yaitu kita kasih teks untuk per kecamatannya. Jadi kita namai kecamatan ini, kecamatan ini. Untuk yang warna ini udah selesai ya. Nah, bisa dilihat kayak gini nanti hasilnya. Nah, kita langsung ke yang ngasih teks. Jadi untuk fitur teks kita eh, cari aja di sini di home, bar home, kemudian cari yang teks. Nah, kita pencet yang multiline teks. Nah, pencet. Nah, setelah itu kita klik kiri. Nah, kotak ini pencet aja. Nah, misal kita tulis nama kecamatannya. Misal kecamatan yang atas ini tadi Kecamatan Tambak. Nah, kita klik. Nah,
Kalau kalian mau ganti kayak ganti apa model font atau ukuran, kalian pertama blok dulu tulisan ini tadi, kemudian cari ini model fontnya. Misal saya mau pakai ini transcript. Nah, kemudian untuk ukurannya kita sesuaikan aja. Nah, ukurannya pakai 1 coba. Nah, ternyata kekecilan ya teman-teman. 1 kekecilan berarti nah kalau kalian tadi kan ini kan terlalu kecil ya teman-teman, sampai nggak kelihatan. Nah, jadi caranya tadi kita blok aja yang kecil tadi. Nah ini kan nanti ada biru-biru, kita klik kanan. Klik kanan nanti ada tulisan mText Edit yang di atas. Klik. Nah, kita blok lagi, ganti ukuran, coba ukuran 7 ini. Enter. Oh, masih terlalu kecil ya. Nah, kalau pengen gampangnya tadi langsung ini aja dulu. Langsung kita blok tadi tulisannya blok sampai kayak gini biru-biru, klik kanan. Kemudian ada opsi scale. Nah, ini. Klik. Nah, scale ini fungsinya buat kita memperbesar, memperkecil, tapi dengan cara yang cepat. Jadi nggak perlu kita ubah ukuran pakai angka, kita langsung pakai scale tadi. Nah, kayak gini. Klik kanan, scale, di situ klik lagi, klik kiri. Nah, kita perbesar. Nah, kurang besar, perbesar lagi. Nah, scale besar lagi. Nah, bentar. Ini kayak terlalu besar. Nah, kayak gini. Terlalu besar ini ya. Kita kecilin lagi begini ya. Nah, sama tambah. Nah, setelah kayak gini, kalian blok lagi tulisannya, klik sampai kayak gini, klik kanan. Di situ ada fitur move. Klik terserah, kemudian kita taruh di sesuai kecamatannya, tambah. Nah, oke, kita klik. Kalau kayak gini, ini kan nggak timbul tulisannya. Jadi tulisannya tertimbun di bawah gambarnya. Kalian klik tadi gambarnya, tulisannya ini, klik. Nah, sampai kayak gini, klik kanan. Nanti ada opsi draw order yang bring to front. Nah, muncul lagi ke atas kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi draw order tadi fungsinya buat yang bring to front tadi, buat nimbulin tulisannya ke layer yang paling atas. Oke, kita kasih kecamatan yang lain. Jadi kalau cara cepatnya tadi, kalau kalian mau satu-satu ngasih tulisannya, tinggal yang teks ini tadi. Nah kayak gini, ngulangin tadi satu-satu persatu ke kecamatannya. Nah, tapi kalau kalian pengen cara cepat, kalian tinggal klik tambahnya tadi, yang tulisan awal tadi kecamatan, klik. Habis itu klik kanan, ada opsi copy selection. Nah, ini klik terserah. Nah, ini tinggal kita copy aja ke per kecamatannya tadi. Jadi nanti kita tugasnya tinggal ganti tulisannya. Nggak pakai yang fitur awal tadi supaya agak cepet lah. Nah, kayak gini. Biar efisiensi waktu kita juga. Nah, tinggal enter.
Nah, tugasnya sekarang tinggal ganti per kecamatannya, per namanya ini kita ganti. Nah, kalau kalian mau ganti, klik tulisannya tadi, klik 2 kali. Nah, sampai sini, kecamatan Sangka apa ya? Kecamatan Kecamatan Sangkapura. Sangkapura. Nah, kita klik sebelahnya, nah jadi kayak gini. Nah, ini kita ganti juga, ini kecamatan Ujung Pangkah. Oke, udah jadi kayak gini. Kita langsung saja. Oke, udah kayak gini. Jadi supaya kita rapi, misal kalian mau buat peta ini buat tugas atau buat eh, hal penting lainnya, kita buat pop. Pop itu kayak kotak, jadi ada ukurannya A4 atau yang lain. Jadi kita buat kopnya buat ukuran di A4. Nah, caranya buat kopnya langsung saja kita bikin kotak. Jadi kotaknya ini pakai fitur rectangle. Jadi kalian ketik rectangle, nah ini muncul. Atau kalian cari di sini rectangle ada di sini. Nah, rectangle. Nah, kemudian rectangle ini perintahnya kita bikin kotak, tapi langsung jadi kotaknya. Jadi nggak perlu per garis per line. Jadi kita tinggal masukin ukuran kotaknya berapa. Nah, kita masukkan perbandingan ukuran yang A4. Oke, yang A4. Jadi perbandingan ukuran A4 itu 297, bawahnya kali tingginya 210. Jadi kalian ketik pakai perintah rectangle ini tadi, rectangle, kemudian klik, masukkan angka 297. Nah, setelah ini kan cuma bawahnya 297, kalian koma. Nah, koma. Setelah itu kalian ketik yang buat tingginya 210. Ya, 210. Setelah itu kalian enter. Nah, ternyata terlalu kecil ya teman-teman, salah ukuran seperti ini. Jadi kita iris lagi. Nanti kita pakai yang 29.700 kali 21.000. Jadi kita ulangi lagi pakai kita bikin kop lagi yang ukuran A4 pakai perintah rectangle. Kemudian kotak, tambahin ukurannya 29.700, 21.000. Enter.
Nah, ini kan udah jadi ukuran ini, sekiranya pas lah. Nah, oke, setelah itu kalian pindahkan gambar tadi, gambar peta kalian. Nah, caranya kalian blok aja semua pakai klik kiri mouse. Jadi di blok semuanya ini. Pastikan semuanya ikut di blok ya teman. Nah, kalau udah kayak gini, klik kanan. Habis itu kita move, klik kanan. Nah, kita pindahkan yang di dalam kopnya ini tadi sesuai ukuran. Nah, kalian bisa sesuaikan, dibesarkan sesuai kopnya juga bisa. Kalian pakai tadi blok semua ini. Nah, blok kalau udah kayak gini klik kanan, situ scale. Jadi kita mengatur besar kecilnya sesuai kop kita. Nah, segini lah. Kita kita pasin lagi pakai perintah move. Atau kalian mau kurang besar lagi bisa. Kita scale lagi. Kita scale. Nah, segini lah. Kita blok lagi, kita pasin ke kopnya. Nah, kayak gini. Atau kalian mau miringin ke kanan ke kiri, kalian kayak tadi ke box semua di kanan ini ada perintah rotate. Nah, kalian bebas miringin segimana, kayak segini, susah segini. Kemudian, nah ini tak sesuaikan dengan kopnya teman-teman. Nah, kita copy lagi. Enggak salah. Kita copy lagi. Kemudian kita move. Nah, kita taruh agak ke tengah. Nah, kayak gini. Jadi, oke. Atau mungkin tak ke atasin lagi. Oke, kita move. Nah, gas. Nah, untuk ini kan kopnya masih kotak gini. Jadi kopnya itu nanti kita kasih beberapa aspek atau elemen kayak nama, kemudian judul, kemudian kita kasih legenda. Jadi kita beri tulisan di warna ini ada kecamatan apa, ada kecamatan apa. Nah, sebelum itu kita edit dulu untuk kopnya teman-teman. Jadi kita gunakan perintah offset. Jadi kalian ketik saja offset ini. Nah, kalian masukkan angkanya. Kita pakai angka, contoh angka 5. Nah, ternyata terlalu kecil ya. Mungkin angka 50. Kita pakai offset lagi. Ke 50. Oh, masih terlalu kecil. 500. Jadi fungsinya offset ini buat kita bikin kotak lagi, tapi buat ruangnya gitu. Offset 500. Nah, jadi kayak gini fitur offset. Nah, jadi
kelihatan lebih rapi, ibaratnya kayak garis tepi lah. Nah, kayak gini berarti tadi ukurannya 500. Oke, kemudian kita bikin lagi untuk elemennya yang sebelah sini. Kita kasih lagi sebelah sini untuk judul, kemudian nama legenda di bawah sini. Oke, kita pakai perintah lain, di situ kita kasih di sini. Oh, kurang besar. Nah, lain kita kasih di sini. Nah, kalau kalian bikin line kan susah buat nyambunginya. Jadi ada kita pakai fitur namanya extend. Jadi extend ini fungsinya buat nyambungin garis satu ke garis lainnya. Bentar. Jadi kita ketik saja extend, nah, dan klik. Nah, nyambung kan jadinya. Yang atas juga nyambung. Kita lihat. Nah, sudah nyambung. Kita enter. Oh, belum. Nah, kita sambungin enter. Nah, jadi oke, jadinya kayak gini. Kemudian kita offset lagi buat yang garis sininya. Oh, atau mungkin ini aja dulu ya. Kita bikin yang per kolomnya ini. Jadi ini ada nama, judul, kemudian legenda, kemudian di bawahnya ini ada kotanya, asal kotanya. Biar saja kita buat pakai lain tadi, perintah lain. Nah, kita ira-ira teman, kita apa ya? Kita pasin lah. Segini, segini. Oke. Nah, segini ya. Nah, kita pakai ini kan nggak nyambung garisnya. Kita pakai extend tadi. Extend. Nah, kita klik yang sebelah kanannya, klik enter. Nah, ini kan masih satu kolom. Kita nanti bikin 3 kolom, ya 3 kolom. Jadi cara cepatnya kayak gini. Daripada kalian nanti polyline lagi, bikin garis, terus extend, kita langsung klik garis yang tadi, yang ini. Klik, habis itu copy selection. Nah, pastikan kalau, nah jadi copy ini fungsinya kayak gini. Nah, jadi nggak perlu kita bikin garis lagi, kita pasin aja sampai yang di atas. Nah, kayak gini. Pasin, nah, jadinya kayak gini. Nah, tapi ini tak ulangi lagi ya. Kita hapus. Nah, kalau kalian pakai fitur copy, pastikan kalian aktifin yang ini, tombol bawah ini. Yang tak aktif. Nah, ini kan off. Kalau off kan nanti kan mencar gini lagi. Nah, ini kan jadinya nggak lurus, nggak nyambung. Nah, kalian pencet fitur ini, nah jadi lurus. Jadi kita lurusin sama yang garis atas. Nah, oke, pencet enter. Nah, jadinya kayak gini. Oke, kemudian kita offset lagi ya teman-teman. Fitur tadi kita masukkan angka 400 kita offset keluar ini. Oke. Jadi yang garis sebelah kirinya ini offsetnya 400, kemudian yang dalamnya ini offsetnya
250. Nah, ini. Nah, saya tadi lupa ngomongin buat offset yang garis lari tadi ya. Jadi kalau kalian mau offset, pastikan offsetnya ini ke dalam, bukan ke luar. Soalnya ukuran A4 ini ukurannya udah paten di segini, yang garis luar ini. Kalau kalian offsetnya keluar, nanti malah nambahin lagi ukurannya. Jadi nggak pas A4. Jadi kalau offset ke dalamnya ini, offsetin ke dalamnya. Nah, habis itu yang terakhir kita pakai eh, perintah trim buat menghapus garis-garis kayak gini. Kita ketik saja perintah trim. Nah, trim ini fungsinya buat menghapus garis-garis kecil kayak ini. Nah, kita hapus, klik aja, hapus, hapus, kemudian salah. Nah, trim, hapus, 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 hapus. Nah, jadi kelihatannya lebih rapi lah. Nah, jadinya kayak gini. Enter. Nah, oke, sekarang tinggal kita kasih nama yang di kolom atas ini. Kita kasih judul, kita pakai fitur teks tadi ini, multiline teks, kemudian kita bikin kotak di sini. Nah, kalian ketik judulnya, contohnya kayak peta administrasi Kabupaten Gresik. Nah, ini kan kecil kayak tadi. Jadinya kan kecil kayak tadi. Nah, Nah, ini kan kita blok aja tadi yang kecil, kemudian kayak gini, klik kanan. Kemudian kita scale. Nah, kita edit aja. Sebentar ya teman-teman, kita bikin baru aja, nanti agak error kayak. Nanti lain, kita bikin di luar aja dulu. Ini kayak terlalu panjang. Nah, data administrasi Gresik. Karena masih kecil. Nah, kemudian kita text edit. Kita kasih ukuran coba 50. Nah, segini. Yang kurang besar, kita lanjut lagi. Kita blok, kasih ukuran 500 juga. 500. Nah, segini. Jadi 500 tadi ukuran. Oke,
Jadi kita pindahkan aja tulisannya ke dalam kolomnya. Kita pindah pakai perintah move. Nah, jadi kita pasin lagi biar pas tengah. Nah, caranya kita blok aja biar rata tengah. Nah, kayak gini. Jadi kayak gini. Nah, kita ini kan gak pas lah. Jadi kolomnya kita besarin lagi. Nah, segini lah. Nah, segini. Oke, kita move, kita pasin tengah. Segini. Oke. Atau kita kurang bawain lagi. Atau kita mau ganti model fontnya. Kita ganti nah, yang ini outface. Adjust. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kita bisa kayak gini. Nah, oke, ini judulnya. Kita move lagi, kita pasin lagi. Nah, udah pas. Kurang atas nih. Nah, udah pas. Nah, kemudian bawahnya ini kita isi legenda. Kita isi legenda. Bawahnya ini kita isi legenda. Legenda kita bikin tulisan lagi. Oh, nggak usah, kita copy yang ini aja. Jadi biar font sama. Kita kayak tadi copy selection, situ kita bawah, kita enter, kita ganti legenda. Nah, kita kecilin kolomnya biar nggak terlalu besar. Sini. Nah, kita perkecil lagi, kita scale kayak tadi biar nggak terlalu besar. Nah, segini cukup. Kita pasin. Nah, legenda. Kita tengahin aja sih. Tengahin. Oke. Nah, legenda. Kita kecilin lagi. Kita kasih. Nah, oke. Di situ, nah, legenda ini kan sebagai memperjelas kita kayak warnanya ini di kabupaten apa, di kabupaten apa. Nah, kita bikin kotak kecil buat memperjelasnya. Nah, kita pakai perintah rectangle tadi, bikin kotak segini lah. Kurang besar. Kita scale nah, segini lah. Oke, kita move, kita pindah ke sini. Di situ biar ukurannya sama, kita kan nanti total berarti bikin kecamatannya 18, berarti 18 kotak. Nah, biar sama kita pakai perintah copy selection. Nah, di bawah kita kasih satu, satu. Nah, kita enter.
Kemudian kita blok semuanya, kita copy selection, katanya ada 8 lagi, 8, ini 8, ini 18 berarti 18. Nah, ini kita taruh sini. Salah. Kita erase, kita copy aja yang, kita blok aja yang tadi yang 8. Situ kita copy, nah biar lurus ya. Oke, segini lah, enter. Ini totalnya berarti 16, berarti kurang 2. Kita copy yang ini aja 2, kita copy selection bawahnya. Nah oke, pas 18. Nah ini kan kotaknya ada 18, berarti ada 18 kecamatan. Nanti kita kotaknya kita kasih warna satu-satu sesuai per kecamatannya. Jadi kita pakai perintah heads tadi, heads, kemudian kita kasih warnanya. Oke, kita rubah warna yang tadi. Kan sama warnanya. Habis itu kita kasih nama. Dan kita copy yang dari legenda ini aja biar ngetiknya nggak susah. Nah, dan kita klik 2, kita edit, kita ganti kecamatan titik tambak. Oke, fontnya kita ganti ya biar beda. Fontnya kita ganti bold ini. Kita scale, kita kecil lagi segini. Nah, kita move, kita ke atas sedikit. Oke, kita tambah. Nah, kita supaya gampang lagi, nggak lama-lama nyetingin, kita copy lagi aja. Copy selection, kita klik di kanan, copy selection. Nah, kita kasih satu-satu. Nah, oke. Oke, lanjut kecamatan Wringinanom. Oke, selesai. Oke, jadinya kayak gini legendae. Kemudian bawahnya ini kita kasih
identitas kita. Nah, ini kayak gini. Oke, selesai. Saya tak luruskan lagi. Nah, di bawahnya ini kita kasih nama asal. Kita copy aja dari yang atas. Enter. Kita ganti Universitas Negeri Surabaya. Kita agak kecilin scale. Nah, sini. Nah, oke, kita lanjut. Bawahnya kita kasih asal prodi. Copy selection, enter, kita kasih panjang. Nah, oke, rencana wilayah dan kota. Kita kecilin lagi. Nah, kita agak panjangin. Oke, kita besar lagi. Nih. Oke. Situ ini mau tak kasih logonya UNESA. Jadi kita ekspor lagi dari insert kayak yang awal tadi, tag, kemudian kita cari filenya di downloads. Nah, bisa open. Oke, kita scale seberapa? Segini. Nah, kita move. Nah, segini. Oke, kurang tengah dikit. Nah, pokoknya intinya kalian bisa mengatur lah. Kalau ini kurang tengah, kurang nyamping, nanti kalian bisa move atau rotate atau yang lain. Intinya harus presisi ya teman-teman. Nah, segini. Oke, nah ini tadi lupa mau tak tambahkan arah mata angin. Jadi tadi udah tak bikin, terus tak simpen di WeBlock. Jadi kita tinggal nampilin aja. Kita klik insert. Oke, nah desktop, dokumen AutoCAD build, mata angin, open. Nah, jadi tadi udah tak bikin mata angin di Word lain, kemudian tak simpen pakai perintah WeBlock.
Jadi sekarang tinggal nempelin aja. Ini tak scale, tak besarin. Nah, lagi scale, lagi. Nah, jadinya hasil akhirnya kayak gini. Oke, jadi filenya ini kan masih dalam bentuk file DWG. Jadi setelah ini tak kasih tunjuk gimana caranya buat nyimpan file ini dalam bentuk PDF. Oke, yang pertama kita klik, kemudian klik pojok kiri, kemudian kalian cari print. Nah setelah itu kalian ganti yang print dan plotter nama. Ini kalian scroll menjadi DWG to PDF. Nah, kemudian paper size-nya, ukuran kertasnya kalian ganti di A4 97 kali 210. Nah, kemudian display-nya kalian ganti menjadi window. Nah, ini akan muncul seperti ini kembali lagi. Nah, ini nanti kalian tarik dari ujung atas, dari plotnya, cop sampai ke ujung bawah paling kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kalian cat ini center the plot, klik. Nah, kayak gini. Kemudian kalian preview dulu apakah sudah pas atau masih perlu diperbaiki lagi. Nah, kalian preview sebentar. Nah, nanti jadinya kayak gini. Nah, ini dalam bentuk file PDF. Nah, seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kalian pencet ESC. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini lagi. Kalian oke. Kalian simpen file. Nah, kalian ganti namanya seperti beta administrasi. Nah, kalian save. Oke, sudah selesai proses. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, oke, sudah selesai. Kita close, kita kembali lagi. Jadi seperti itu tutorial cara menyimpan file AutoCAD dari DWG ke PDF. Oke teman-teman, mungkin cuma sekian saja tutorial dari saya mengenai cara membuat peta dari aplikasi AutoCAD, peta kota, kabupaten, wilayah provinsi, dan lainnya. Apabila ada pertanyaan lain mengenai tutorial ini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Saya juga ingin meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya, karena saya juga masih belajar dalam penggunaan aplikasi AutoCAD. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.